Baik, kita akan masuk ke pembahasan di nomor 5. Sebuah balok persegi panjang didorong permukaannya ke bawah ke dalam 3 cairan secara bergantian. Berat semu WF dari balok terhadap kedalaman H dalam 3 cairan tersebut diplot dalam gambar di samping. Urutkan cairan berdasarkan beratnya persatuan volume dimulai dari yang terbesar. Jadi kita akan melihat apakah 3 cairan tersebut bisa kita bandingkan dengan cara kita masukkan balok persegi panjang yang didorong dalam sebuah cairan. Nah, kalau kita bayangkan ya, kita gambarkan sebuah cairan di mana ada balok di atasnya ya, katanya. Ya, Anda bisa lihat di sini. Maka balok itu akan mengalami dia akan mengalami gaya gravitasi tentu saja arahnya ke bawah ya. Ini masa balok dengan G. Ketika dia ditekan ya, didorong ke bawah gitu ya, maka kemudian si balok itu akan masuk ya. Sedikit saya pakai yang merah, biru ya mungkin biar Anda bisa tergambar ilustrasinya. Dia akan masuk ke dalam. Ya, dia akan masuk sedalam H. Nah, H itu berubah dari 0 hingga ya tentu saja sampai tercelup semuanya ya. Nah, jadi kalau misalnya ketinggian dari balok itu sama dengan L dan dia terdorong sebesar H, artinya dia tercelup sebesar H dan yang muncul di atas permukaan air adalah L dikurangi dengan H. Nah, ketika si balok ini terdorong atau masuk sebesar H ya, tentu saja H ini ketinggian aja ya, karena luas permukaannya A, kita bisa anggap luas permukaannya A itu dia tercelup semuanya. Dia akan mengalami gaya apung ke atas menurut prinsip dari Archimedes itu akan sama dengan massa fluida yang dipindahkan dikalikan dengan G. Nah, di mana kita tahu bahwa berat semu WAPP dari si benda itu adalah selisih dari dua gaya ini gitu ya tentu saja. Nah, dan kalau Anda bisa lihat semua grafiknya itu berasal pada titik yang sama, yaitu ketika H sama dengan 0. Nah, kalau Anda bisa bayangkan ketika H sama dengan 0 artinya tidak ada bagian benda yang tercelup sehingga benda tepat berada di atas permukaan air sehingga gaya yang dialami oleh benda hanya gaya gravitasi sehingga berat dari benda itu hanya sama dengan gaya gravitasi. Jadi kita bisa simpulkan di sini ini akan sama dengan MB dikalikan dengan G. Itu saja. Lalu kemudian setelah dicelupkan karena dia tercelup sebesar H hanya bertambah ke kanan, dia lama-kelamaan W-nya akan turun seiring dengan pengurangan yang dilakukan oleh FA ini terhadap MBG. Ya, sehingga turun sampai kemudian dia sampai di titik di mana ketika H tertentu gitu ya. Ketika H tertentu di sini sehingga nilai WAPP-nya akan sama dengan 0, artinya MBG itu akan sama dengan FA. Nah, di mana H itu sama dengan 0 itu bergantung kepada rho dari fluidanya itu sendiri. Ya, rho dari fluidanya. Nah, jadi kalau kita coba formulasikan sedikit, W apparent atau berat semu itu akan sama dengan massa benda, ya, gaya gravitasi yang dialami oleh benda dikurangi dengan gaya apung yang akan sama dengan massa fluida dikalikan dengan G. Massa bendanya itu adalah secara konstan ya, massa bendanya konstan ya di sini balok itu akan sama rho benda dikalikan dengan volume benda dikali dengan G. Massa fluida tentu saja adalah rho fluida dikalikan volume benda yang tercelup fluida ya, saya kasih VBF di sini dikalikan dengan G. Ya, lalu karena dia bentuknya balok, jadi di sini saya bisa tulis volume benda total itu akan sama dengan luas permukaan yang bawah ini, karena dia sama selalu tersusun semuanya dikalikan dengan tinggi dari benda. Ya, di sini saya misalkan tinggi benda adalah L dan tinggi bendanya itu konstanta. Jadi artinya walaupun mau bagaimanapun dia tidak berubah terhadap apapun gitu ya. Ya, lalu dikalikan dengan G. Begitu pula dengan untuk fluida bedanya. Di sini dia sama, volume benda yang tercelup air adalah A, tapi yang tercelup itu sedalam H, tergantung dari berapa banyak dia tercelup gitu ya. Seperti yang kita ilustrasikan di depan sana. Dikalikan dengan G. Ya, ini saya tulis terus. Saya tulis lagi WA-nya. Sehingga kita akan punya persamaan W apparent. Ya, W apparent dibagi dengan G dikalikan A, artinya sebuah konstanta gitu ya. Itu akan sama dengan rho benda dikalikan dengan L dikurangi dengan
rho fluida dikalikan dengan H. Atau istilahnya mungkin nggak perlu begini ya. Kita hapus saja karena di sini grafiknya adalah WA apparent. Anda bisa lihat di sini, kalau kita punya grafik WA apparent terhadap H, ya, so saya balik, saya tulis lagi ya, WA apparent itu rho B kali A kali LG dikurangi rho F kali A kali G dikali H di sini. Ya, artinya kita bisa bayangkan dia seperti grafik garis lurus Y sama dengan C minus MX ya, di mana M ini adalah gradien ya. Ya, Anda bisa lihat di situ, artinya kalau kita perhatikan dari grafik ya, gradien dari setiap garis itu akan sama dengan gradien ya, gradien sama dengan rho F kali A kali G. Nah, dengan melihat A dengan G itu adalah sebuah konstanta, maka semakin besar gradiennya itu menunjukkan semakin besar rho-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini, semakin besar gradien itu dilihat dengan semakin dia miring ke atas atau semakin terjal. Ya, jadi artinya semakin landai dia itu gradiennya makin kecil. Artinya di sini kalau kita bisa lihat gradien garis C itu lebih besar dibanding gradien garis B. Dia lebih besar juga dari gradien garis A. Ya, jadi kesimpulannya massa jenis dari cairannya itu akan sama dengan massa jenis C lebih besar dibanding massa jenis B lebih besar dibanding massa jenis. Ya, berikut untuk nomor 5.